Hai semuanya, selamat datang kembali lagi di MyCast Mayora Podcast, tempat di mana Anda bisa belajar kapanpun, dimanapun, dan tentunya dengan orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan bertemu dan membahas tentang asuransi di Mayora tentunya. Dan kali ini sudah ada ahlinya yang datang, yaitu Ibu Bella Anggina Putri. Selamat datang Mbak Bella. Makasih. Oke, ini kesempatan luar biasa ya. Akhirnya bisa ketemu Mbak Bella lagi, ngobrol-ngobrol Iya. tentang asuransi. Tuh, Karena banyak sibuk pertanyaan sebenarnya. ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Kan banyak yang biasanya nanya-nanya tentang asuransi soalnya. Banyak sih, tapi selama ini sih masih oke ya. Masih pertanyaan masih bisa kita akomodir. Wah, masih bisa diakomodir. Iya. Mbak Bel, kita ngomongin tentang asuransi nih ya. Emang seberapa penting sih asuransi itu untuk pribadi orang itu loh? Pribadi orang ya. Kita ngomongin Pribadi orang. orangnya dulu nih. Kalau menurut aku sih asuransi itu penting banget. Kenapa tuh? Soalnya ya itu bagaikan kita nabung kesehatan. Otomatis kan kalau kita sakit nih, sakit kita keluarin biaya langsung besar banget kan. Itu berasa dong. Berasa. Dan kadang nominalnya itu nggak ini ya, nggak terbayangkan Iya, sama betul, orang sebelumnya ya. benar, apalagi zaman sekarang ya rumah sakit tuh pada mahal-mahal ya. Kayak kita ke dokter gigi tuh bisa 700, 800. Iya. Mungkin ekspektasi orang mungkin cuma 100 200 gitu, tapi Iya. ternyata pas tagihan datang bisa lebih Bisa lebih besar. besar lagi. Oke. Jadi itu gunanya asuransi itu kenapa itu? Karena apalagi kita tahu nih kondisi tubuh kita tuh kayaknya nggak fit. Kita perlu jaga-jaga, jaga-jaga untuk kesehatan kita sendiri, karena kesehatan itu kan investasi ya buat kita ya. Jadi kita perlu jaga-jaga, prepare untuk investasi kita ke depannya. Dan investasi keuangan kita juga sebenarnya. Oh iya, ke keuangan juga termasuk ya sebenarnya Iya, ya. termasuk. Oke. Jadi gunanya sih penting banget sih. Penting banget ya, Kenapa kenapa orang-orang itu harus punya asuransi? Oke. Oleh karena itu, maka karyawan Mayora itu semua didaftarkan Semua didaftarkan. ke dalam asuransi. Betul. Oke, karena itu penting banget ternyata ya teman-teman Iya, semua karena ya. Mayora baik ya, kita punya Mayora asuransi baik. lebih ya. Wah, luar biasa makanya ya kan. Selain Kesempatan daripada luar biasa. BPJS. Betul. Nah, kemarin saya sempat lihat tuh ada salah satu karyawan Mayora yang update status sebenarnya di WhatsApp itu. Dia ngomongin tentang itu, membahas tentang dia masuk rumah sakit, saya belum tahu nih sakitnya apa, tapi karena menggunakan benefit asuransi itu akhirnya dia nggak keluar duit sama sekali. Iya, betul, benar. Itu Jadi dia. bisa bener-bener gratis gitu ya. Iya, gratis karena selama limit dia ada itu akan tercover ya. Ada prosedurnya, nanti kita lanjut lagi. Nanti ke nih kita prosedur bakal ya. coba lihat lebih dalam lagi nih ya. Betul. Cuma sekarang gini deh, saya mau nanya dulu. Untuk pendaftaran karyawan ke dalam asuransi ini, karyawan Mayora kan banyak banget. Banyak banget. Dan saya dengar-dengar Puluhan ribu kan kita. Puluhan ribu orang. Bener. Dengar-dengar pendaftaran asuransi itu susah nggak sih sebenarnya? Karena saya dengar kayaknya agak-agak ribet, agak-agak panjang gitu. Ribet sih enggak ya. Pokoknya kalau dari aku based on data, tinggal generate data, udah langsung daftarin. Bisa langsung daftarin. Berarti udah by system By sebenarnya. system semua. Nah, masalah soal kartunya itu biasa karyawan berasanya lama. Oke. Karena itu kurang lebih memang 1 bulan sih 1 bulan setelah pendaftaran. setelah pendaftaran. Oke, itu baru kartunya turun. Baru kartunya jadi. Sebenarnya kalaupun nggak nunggu kartu, mereka ada kejadian sakit, itu mereka bisa gunakan, tapi Sudah bisa? sistemnya reimbursement. Oke, sistemnya reimburse. Jadi jangan takut kok kartunya belum jadi ya. Saya belum boleh sakit nih kan, kebanyakan gitu. Boleh sakit, tapi masalahnya bapak memangnya mau sakit kan enggak dong. Iya. Tapi tetap bisa, cuma prosesnya Bisa, cuma reimburse. proses reimbursement. Oke. Dan sekarang kalau misalnya kita ngomongin tentang asuransi ini, benefitnya apa aja sih yang bakal didapatkan oleh karyawan gitu ya, setelah mereka itu terdaftar sebagai orang nasabah asuransi berarti ya? Nah, ini kalau di Mayora sendiri, kita tuh daftarinnya ada beberapa plan ya. Itu per masing-masing plan itu beda-beda. Oke. Yang membedakan plannya apa nih? Yang terdaftar di asuransi itu kurang lebih karyawan staff ke atas. Staff up. Ya. Oke, berarti staff, Staff up. supervisor, manager dan seterusnya. Dan seterusnya. Terus kalau karyawan itu dia bisa nanggung keluarga.
Karyawan bisa nanggung keluarga. Yes. Nah, keluarga yang dimaksud nih apa aja nih keluarganya nih? Satu istri. Satu istri. Satu ya, Nggak jangan boleh dua. lebih. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh lebih ya teman-teman. Terbingung. Terbingung. Oke. Satu istri, terus anak maksimal 3. Anak maksimal 3. Sampai usianya 23 tahun udah stop. Sampai usia anak 23 tahun baru itu lepas. Udah lepas. Iya. Dianggap sudah mandiri lah gitu ya. Sudah mandiri ya, udah bisa cari duit ya. Oke. Oke, itu benefit yang didapatkan. Benefit yang didapatkan. Ada lagi nggak selain meng-cover keluarga, apalagi yang mereka bakal dapatkan? Kita tuh ambil benefitnya rawat inap, terus ada rawat jalan. Ada rawat inap, rawat jalan. Nah, di dalam rawat jalan itu kita cover juga benefit rawat gigi. Termasuk rawat gigi? Yes, termasuk rawat gigi. Oke. Jadi kita bisa rawat gigi kita tuh biasanya kan kita ngapain ya ke dokter gigi, karena ada asuransi kan kita jadi aware ya sama gigi ya. Entah scaling itu bisa 3 bulan sekali harusnya. Scaling boleh 3 bulan sekali? Iya, kalau udah kotor. Kalau udah kotor? Itu dari dokter sih. Iya. Scaling tuh bersihin karang gigi ya teman-teman ya? Itu 3 bulan sekali boleh ya? Iya, itu anjuran dokter. Anjuran dokter? Dan itu di cover oleh asuransi? Itu di cover, selama benefit masih ada ya. Selama limitnya itu tadi ya? Iya, masih ada ya? Selama limit masih ada tentunya. Oke. Rawat jalan, rawat inap, obat-obatan? Obat-obatan masuk dong. Masuk pasti ya? Iya, masuk di rawat jalan. Terus kalau rawat inapnya juga S-charge. Jadi semua tagihan, tapi tetap ngacu sama benefit ya. Balik lagi setiap karyawan itu kan beda-beda. Jadi setiap karyawan itu harus aware nih sama kita punya limit asuransi di Mayora tuh kelas berapa sih? Haknya gimana sih, kamarnya yang nomor berapa, yang kelas berapa, yang harus ditempatin. Nah, itu sih. Oke. Sama kalau misalkan manajer ya kelas 10 ke atas itu ada benefit maternity. Maternity atau persalinan? Iya, ada persalinan. Oke. Kalau sesar 5 juta. Sesar 5 juta. Normal 2,5. Normal 2,5 juta. Oke, Mbak Bel, itu beberapa benefit yang bakal didapatkan kalau misalnya orang ini masuk ke dalam asuransi. Betul. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah bagaimana proses penggunaannya. Tadi ada 2 nih, mulai dari yang kartunya belum diterima dan ketika kartunya sudah diterima. Kalau belum diterima dulu nih ya, kita ngomong ya, mungkin ini penting juga untuk teman-teman ketahui. Apa sih yang harus disiapkan? Apalagi baru join kan. Apalagi baru join, mungkin belum kebayang ya, atau belum pernah menggunakan sebelumnya. Ketika tanpa kartu belum pernah reimburse gitu. Nah, prosesnya apa sih, prosedurnya bagaimana? Kalau prosedurnya yang pertama dengan ini dulu kali ya, dengan tanpa kartu dulu ya. Dengan tanpa kartu nih? Dengan tanpa kartu reimbursement. Nah, tinggal kita pergi aja ke klinik terdekat, misalkan di praktek dokter rumahan itu boleh, ke klinik rekanan pun boleh. Nah, itu apa aja sih berkasnya, syaratnya? Sebenarnya gampang. Formnya ada, cuman kalaupun itu kan keadaan terdesak ya, nggak apa-apa tuh, nggak masalah nggak pakai form. Tapi minta tolong dokter tulis kwitansi, diagnosa, lalu kopi resep di belakang kwitansi. Oke, di kwitansi itu ada nominal rupiahnya, terus ada hasil diagnosanya apa, di belakangnya kopi resepnya. Kopi resep sama cap dokter, udah segitu cap udah dokter cukup. Harus ada SIP itu ya? Iya betul, kan banyak bodong ya sekarang. Nah iya benar-benar. Jadi harus ada cap dokter yang ada SIP-nya, itu baru clear. Clear itu. Berarti cuma butuh sebenarnya 1 lembar itu aja udah cukup. Iya udah cukup, sebenarnya itu aja cukup. Lebih bagus lagi kalau ada form, itu meminimalisir kita lupa minta diagnosa sebetulnya. Form itu sebenarnya untuk dokter itu mengisi hasil diagnosanya dan data diri karyawannya gitu ya? Betul. Oke. Tapi kalaupun keadaan terdesak lupa bawa, nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak apa-apa ya, yang penting ada dokumen tadi, yang 3 yang paling penting. Pertama adalah kwitansinya, diagnosa, sama kopi resep. Kopi resepnya. Terus kalau ada tes lab, kalau ada tes lab gimana tuh? Itu jangan lupa hasil labnya juga di-copy. Hasil labnya juga di-copy. Iya. Kalau misalnya ternyata dibutuhkan ronsen, boleh juga. Bisa sama, juga boleh juga ya. Hasil ronsennya difotoin. Ada hasil bacanya tuh dari rumah sakit. Hasil bacanya itu yang dilampirkan. Minta aja sama ke rumah sakit. Itu. Jadi kadang kita karyawan juga harus tahu gitu. Kita sakit apa, kita sedang berobat apa yang kita perluin, itu karyawan itu penting mengetahui itu. Oke, berarti di sini teman-teman butuh diingat ya, kalau misalnya kartunya memang belum diterima, teman-teman itu perlu untuk menyiapkan atau minta ya tadi ke dokternya kwitansinya, hasil diagnosa, kopi resep, serta jangan lupa harus ada cap SIP-nya. Kalau misalnya nanti ternyata ada tambahan-tambahan, misalnya harus tes lab, harus ronsen,
hasil itunya, hasil bacanya yang dilampirkan. Ya. Ya betul, cukup. Itu aja udah cukup gitu Cukup ya. sih. Dikirim ke Mbak Bella, Ya, diurusin terus diproses, iya, tercair. antara cair. Oke. Nah, selanjutnya kalau pakai kartu sekarang. Nah, kalau pakai kartu gampang banget. Gimana tuh? Kegampangnya tuh gimana nih? Kok Agung mah udah coba ya? Saya mah udah Iya. sebenarnya, tapi yang lain belum tentu tahu nih. Iya benar. Iya kan? Saya Pakai mah rutin kartu malah ya. gampang. Iya, tinggal nunjukin aja kartunya yang udah dikasih sama identitas. Oke. Biasanya di rumah sakit tuh dia terpisah. Corporate insurance, terus ada BPJS, ada pribadi. Nah, datang ke kasirnya yang corporate Yang corporate insurance. insurance. Iya, biar nggak ngantri terlalu banyak ya. Mm-mm. Datang ke sana, tunjukin kartu sama KTP biasanya. Oke, kartu dan KTP dikasih aja ke orangnya. Iya, kasih aja ke bagian administrasi. Oke. Nanti biasanya mereka yang akan follow up ke asuransi masalah benefit, ya pengobatannya bisa di cover atau enggak. Oke. Nanti itu di bagian administrasi. Oke. Tapi biasanya datang itu tinggal kita kasih kartu asuransinya, kasih KTP, nanti mereka biasa akan hold kartu itu dulu. Iya betul. Yang penting didaftarkan, baru nanti kita ketemu sama dokternya. Ya kita ketemu dokter, terus ada diresepin obat, Iya. kita tebus obat, baru deh kita ke tempat administrasi lagi untuk ngambil kartu. Untuk ambil kartu itu tadi gitu ya. Iya, kalau ada excess kita bayar di tempat ya teman-teman Oke. ya. Jadi kalau misalnya ada statusnya lebih bayar, teman-teman kita butuh langsung bayar di tempat. Iya, Ya. benar. Oke. Biasanya tuh diinformasiin sih. Oke. Nah biasanya yang menyebabkan excess itu terjadi apa tuh Mbak Bella? Biasanya karena ada obat-obatan yang nggak di cover. Misalnya Misalnya kayak obat luar tuh. obat luar tuh contohnya apa? Terus kayak misalkan berobat ke kulit. Obat kulit ya. Oke. Terus Dokter ada kulit. salep. Heeh. Itu salepnya untuk menghilangkan bekas. Oh. Yang sifatnya itu bukan untuk pengobatan tapi untuk Lebih ke estetika berarti iya, untuk. yang obat-obat estetik. Oke, obat-obat estetik itu ya nggak boleh. Bukan apa ya? Bukan yang untuk menghilangkan menyembuhkan sakit, bukan atau menyembuhkan, iya, iya. bukan untuk tapi hanya untuk menghilangkan bekas luka Iya. atau misalnya memutihkan gitu ya. Iya, Itu yang nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Itu tidak di cover. Heeh. Oke. Tapi kalau selama itu memang adalah anjuran dari dokternya, Anjuran dokter sama nggak bisa juga. Nggak bisa ya? Selama itu berhubungan sama estetik itu nggak bisa. oke. Tapi kalau itu adalah pengobatan gitu ya, Pengobatan itu baru bisa. itu baru bisa. Oke. Dan prosesnya jadi lebih gampang ya. Tinggal datang, daftarin, kasih asuransi, kasih KTP, didaftarkan, ketemu langsung Proses dengan dokternya. Kalau misalnya nanti ada obat ya ambil obatnya ambil dulu, obat dulu, baru nanti ke administrasi lagi. administrasi lagi. Iya. Itu cuma hanya untuk ngambil kartu asuransinya dan Iya. memastikan bahwa biayanya semua tidak ada yang ekses. Iya, betul. Dan Kira-kira semua berapa di-cover lama gitu ya? Ko Agung tuh? Nah, kalau saya waktu itu pribadi ya, itu cepat banget sih. Cepet ya? Paling lama itu waktu itu saya operasi sebenarnya. Oh, Nah, kalau iya. operasi memang agak lama ya, Iya, bisa karena- bisa sejam 2 jam karena banyak faktor yang di Iya, betul. Yang perlu cross dicek. check. Tapi kalau misalnya cuma sekedar rawat jalan tuh cepat banget kok. Iya, iya. Nggak nyampe setengah jam udah beres. Iya, nggak terlalu lama ya. Itu juga balik lagi ke pelayanan rumah sakit masing-masing sih. Iya, oke. Ya biasa itu kecepatan dari orang adminnya Iya, juga itu betul. mempengaruhi ya. Mempengaruhi itu. Oke. Dan sekarang pertanyaannya gini juga Mbak Bel berarti. Itu kan tadi dari pihak kita dan rumah sakit. Tapi berapa lama nih waktu buat si orang asuransinya nih sekarang yang memproses dari informasi yang kita sampaikan ke mereka nih, kita mau berobat, kita mau ke dokter ini dan lain sebagainya, ini obat-obatnya, mereka tuh butuh berapa lama tuh proses? Kalau proses begitu mereka terima laporan ya dari pihak rumah sakit, entah itu billing akhir, entah itu baru diagnosa awal, itu nggak lama sih. Ketika dia terima itu kurang lebih buat observasinya itu bisa atau enggaknya itu kalau rawat jalan kayaknya cuman sekitar 20 menit ya. Rawat jalan paling cuma 20 menit Iya. udah beres gitu ya? Kalau rawat inap itu butuh paling lama sekitar 2 jam. Ada Oke. yang 3 jam sih sekarang aku cek itu 3 jam 2 jam. Ya. Itu aku bilang tadi tergantung daripada pelayanan servis rumah sakit ya. Oke. Kadang apalagi kalau di rawat inap ya kita kan kurang tahu kalau misalkan oh ternyata di rumah sakit itu kita udah boleh pulang nih. Si dokter visit, info, dia boleh pulang ya, udah sembuh, udah oke, gitu-gitu.
Tapi kita nggak tahu kalau ternyata si dokter itu kan visit lagi ke kamar yang lain. Yang lain, oke. Nah, sementara berkas itu kita berkas boleh pulang itu belum ditaruh sama dokter ke bagian administrasi. Dibawa sama dia. Dibawa sama dia sampai dia keliling Sampai dia visit. selesai. Iya. Iya. Tapi kita udah ready nih, udah seneng pengen pulang, udah iya. excited cepet-cepet pengen pulang, tapi malah ketunda iya, ya. ketunda. Nah, tapi kan Iya, mikirnya, iya. jadi miskom, oh udah dari jam segini kok belum selesai, gini-gini. Nah, dari asuransi itu kan belum terima billing terakhirnya. Nah, itu kadang jadi problemnya di sana. Oke, jadi kesannya lama. Kesannya lama, padahal ketika si billing akhirnya sudah diterima sama asuransi, seharusnya cepet. Iya. Ya, cuma itu karena ketunda tadi si dokternya visit dulu ya. Makanya aku bilang tergantung dari pelayanan rumah sakit itu sendiri sih. Oke. Nah, itu tadi kalau prosesnya pakai kartu. Tadi saya lupa nanya nih yang masalah reimburse tadi. Masalah yang nggak pakai kartu. Gimana tuh? Kan mesti di reimburse tuh sistemnya. Berapa lama tuh proses cair reimburse-nya tuh? Nah, berapa lamanya itu normalnya 1 sampai 14 hari kerja. 1 hari bisa langsung beres tuh sebenarnya. Oh enggak, 14 hari kerja, sorry. Oh, 14 hari kerja. 14 hari ketika kerja. dokumen diterima sama si asuransi. Oh, oke, 14 hari kerja setelah dokumen diterima oleh pihak asuransi. Betul, dokumen diterima lengkap, kecuali nggak lengkap ya. Ada dokumen yang masih nggak lengkap, perlu dilengkapi, tektokan lagi, ya nunggu lagi kan. Iya, itu tergantung dari kitanya juga berarti ngurusinnya mau cepat apa enggak gitu. Bener. Orang yang ngeklaim ini ya. Iya, dari awal sih sebenarnya dari aku pribadi sebagai PIC itu ngecek dulu. Kalaupun nggak lengkap aku bilang ke karyawan. Iya. Ini kurang nih Iya, gitu ya. jadi biar begitu di asuransi tuh udah langsung udah cair, udah oke, lengkap semua, Udah tinggal lengkap, cair. tinggal dicairkan. Iya. Oke, berarti proses reimburse sebenarnya cepet ya. Lumayan cepet lah, Sebenarnya 2 minggu mah iya, ya. 2 minggu ya. 2 minggu udah cepet lah gitu ya. Kadang juga 10 hari sih. 10 hari Iya, kadang. makanya Oh, aku bilang 1 14 sampai hari 14. tapi bisa jadi lebih cepat. Bisa jadi lebih cepat. Oke, berarti ini tergantung dari pihak rumah sakit dan kelengkapan dokumen tadi ya. Iya, betul. Oke, menarik. Dan selanjutnya berarti apa aja nih yang di cover dan tidak di cover? Nah, ini pasti banyak pertanyaan nih. Itu banyak banget sih pertanyaan. Iya kan? Banyak banget. Masalahnya yang kayaknya yang sering-sering aja ya. Oh iya, yang sering-sering aja lah yang sering ditanyakan. di kejadian pertama yang nggak di cover dulu nih. Yang nggak di cover, ini paling sering kejadian yang nggak di cover nih. Oke. Rancunya pertama buat wanita hormonal. Seperti apa nih contohnya nih? Kayak terlambat menstruasi. Oke, terlambat menstruasi. Ya, perempuan kan nganggep itu sakit ya. Oke. Tapi itu hormonal. Oh, itu sebenarnya hormonal. Iya. Dan itu kalau misalnya dicek ke dokter, itu nggak bisa pakai asuransi. Itu nggak bisa pakai asuransi. Oke, berarti segala sesuatu yang sifatnya hormonal itu nggak nggak. bisa. Ada contoh lain nggak? Kalau wanita kan menstruasinya terlambat, itu nggak boleh. Kalau cowok? Kesuburan. Kesuburan, fertilisasi gitu ya. Fertilitas. Fertilitas. Itu nggak boleh. Nggak boleh tuh. Kesuburan nggak boleh. Oke. Itu cowok ya biasanya, apalagi ya kalau cowok ya. Apalagi ada nggak tuh? Itu soal hormonal. Terus yang nggak bisa lagi, tapi kalau misalkan hormonalnya ternyata ada kista. Oh, kalau kista itu kista yang perlu ini ya, pembedahan ya, pembedahan dan perlu rawat diangkat inap. Iya, gitu. perlu diangkat, itu boleh tuh diklaim. Oh, itu boleh, karena hitungannya ini penyakit. Iya. Kista itu penyakit meskipun triggernya hormonal. Iya. Tapi sudah running ke penyakit itu boleh. Iya, running ke penyakit itu, terus melakukan hasil patologi anatomi, baru bisa diklaim. Sejauh ini kista miom bisa ya? Kista miom itu bisa. Oke. Sip, berarti itu masih bisa di cover ya kalau misalnya memang tindakannya itu meskipun hormonal tapi sudah mengarah atau menjadi sebuah penyakit, nah itu bisa baru bisa di cover sama asuransi. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya tadi Mbak Bella di awal sempat menyebutkan bahwa asuransi ini tiap karyawan juga ada limitnya. Betul. Artinya kan ada plafonnya nih. Ya kan? Nah, pertanyaannya nih, kalau misalnya plafonnya itu kelewatan, itu gimana? Nah, bayar sendiri. Bayar sendiri? Iya. Yang nanggung berarti si pasiennya? Pasiennya bisa minta bapaknya lah. Oh iya, iya benar-benar. Nggak harus dia ya? Iya. Yang penting dibayar aja gitu ya? Dibayar. Oke. Oke, itu kalau misalnya out of plafon ya? Iya. Tadi tanggungan pribadi. Jadi tanggungan pribadi, Nah, itu. Oke, ya Mayora sendiri kan sudah memberikan fasilitas, misalnya tadi ya plafonnya sekian, ya ini adalah benefit yang kita dapat gitu. Haknya segini gitu. Haknya kita segitu. Batasnya segitu. Kalau kelewatan ya sudah berarti menjadi tanggungan si karyawan itu sendiri. Betul. Makanya saran aku kenapa kalau kita tahu nih kita sakit apa dan estimasi biayanya besar nih. Lebih baik saran aku BPJS dulu.
BPJS itu nggak bisa sebagai pihak kedua. Pihak kedua, BPJS itu harus selalu jadi yang pertama dulu. Iya. Oke, di satu penyakit Penyakit kita yang tahu nih ya, serius ya. penyakit serius dan butuh penanganan apalagi Biaya. panjang gitu ya. Dan setiap bulan harus kontrol. Iya, heeh. Kayak misalnya contoh kayak penyakit ginjal. Ya, Itu kan butuh kontrol terus tuh. betul. Itu mendingan BPJS aja deh. BPJS aja deh. Dibanding kita kan tadi eksosnya nggak mau nanggung terlalu banyak kan. Ya begitu. Soalnya kalau kita pakai asuransi sendiri, takutnya nanti begitu periksa bulan pertama, bulan kedua ternyata limitnya sudah habis. Oke, masih di cover. 3, 4, 5, 6-nya ini yang nanti. Bingung kita kan. Oke, bisa nggak nih sekarang pertanyaannya kalau misalnya pertama kita pakai asuransi, lalu dialihkan ke BPJS? Bisa, tapi pakai prosedur dari BPJS dari awal. Historinya kan udah ada di asuransi. Iya, jadi dari awal lagi minta rujukan dari BPJS bahwa saya pernah Berobat sakit nih. ini pakai BPJS. Oh ya udah dari awal gitu. Di awal lagi ngurusinnya. Iya, dari awal lagi ngurusinnya. Ya mendingan udah ngurusin dari awalnya dari pertama itu sebelum pakai asuransi mendingan gitu lebih ya. enak gitu sih. Lebih enak dari awal pakai BPJS. Jadi udah tahu ketika kontrol kedua ketiga udah langsung tahu nih si orang klinik yang kita rujuk ini. Jadi nggak susah lagi gitu loh. Iya, jadi nggak dua kali kerja lah gitu. Iya, benar. Oke, tapi nah sekarang kita balik lagi. Kalau misalnya orang ini awalnya pakai BPJS, 1, 2, 3 kan di cover terus nih. Nah habis itu ada excess. Pakai asuransi bisa nggak? Bisa, itu bisa banget lah. Nah itu prosedurnya gimana tuh? Prosedurnya tinggal ini aja, kasih resume medis. Kalau ini case-nya rawat inap ya. Iya. Case rawat inap itu pakai resume medis sama fotokopi kartu BPJS, sama surat keterangan eligible dari BPJS itu aja. Oh berarti kita mesti minta surat eligible itu ke BPJS ya? Iya betul. Dari rumah sakit sih, biasanya sih rumah sakit. Rumah sakit yang udah request itu udah langsung dikasih, kita tinggal terima aja berarti. Iya. Oke. Itu aja. Kopinya juga nggak apa-apa, nggak perlu asli. Oke, kopinya juga nggak apa-apa ya? Iya, nggak perlu asli. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir Mbak Bella. Apa nih? Kan orang sakit nggak ada yang tahu kapan akan terjadi. Ya itu. 1 kali 24 jam itu kapanpun bisa terjadi kan? Betul. Andai kata ada karyawan Mayora, amit-amit gitu ya, ada yang terkena sesuatu, ada kejadian di tengah malam atau misal jam 2 subuh. Itu gimana mereka? Harus menghubungi siapa mereka gitu? Apa langsung ke rumah sakit aja langsung urus gitu bisa? Langsung urus aja ke rumah sakit di bagian administrasi. Tapi kalau ada kendala dari PIC asuransi pun ada ya yang 24 jam. Tapi sebagai PIC asuransi di Mayora bisa hubungin saya sih. Bisa hubungin Mbak Bella. Iya. Ready 24 jam kali 7. Harus ready. Ini luar biasa teman-teman ya. Ternyata Mbak Bella ini harus ready terus ya? Harus ready. Ya karena tadi ya, karena kita nggak pernah terprediksi nggak pernah tahu kan kita sakit di jam berapa, kita nggak tahu. Tiba-tiba kita terjadi apa di jalan, atau kita tiba-tiba kena amit-amit serangan apa, serangan jantung lah, apalah ya. Banyak penyakit kan yang sekarang. dadakan gitu ya? Iya. Nah itu dia kenapa butuh PIC dari perusahaan, salah satunya ketika karyawan menghubungi siapa ini yang saya hubungin gitu. Iya kan mereka pasti takutnya bingung karena belum pernah menggunakan atau belum pernah pakai asuransi apalagi kan. Iya, itu bisa hubungin saya sih. Luar biasa. Oke, berarti Mayora udah nyiapin asuransi, udah nyiapin PIC-nya juga nih berarti ya. Segala resiko ya. Harus karyawan harus pokoknya terlayani dengan baik. Oke. Tapi yang jelas untuk mempermudah pekerjaan Mbak Bella juga ya tadi nih teman-teman mesti aware terhadap apa aja yang butuh disiapin. Betul disiapin, apa aja yang perlu kita boleh atau enggaknya. Nah, itu akan mempermudah dan mempercepat sebenarnya proses itu ya. Betul. Atau bisa juga sebenarnya kalau misalkan ada rencana tindakan operasi atau ada tindakan kira-kira saya mau operasi gigi bungsu, itu pre-admission bisa kayak dijadwalkan dulu. Pre-admission itu bisa? Bisa. Jadi bisa dijadwalkan sama saya, nanti saya minta asuransi untuk tembusin ke rumah sakit. Oke. Jadi pas ketika masuk nggak perlu repot nunggu lagi kan. Langsung masuk aja tinggalkan. Oke. Ini saya baru tahu malah yang ini nih. Bisa. Ada bisa pre-admission ya? Pre-admission tuh untuk katarak. Biasanya operasi gigi bungsu. Pokoknya ketika ada sakit dan sudah dijadwalkan, ya lebih baik itu pre-admission tadi. Oke. Biar lebih cepat. Misalnya nih, contohnya misalnya lagi mau scaling nih. Pas lagi scaling, terus dokternya bilang, wah ini kayaknya gigi bungsunya butuh dicabut nih. Itu.
gitu ya, karena udah rusak nih. Iya, nah kira-kira di tanggal segini bisa nggak kamu? Oh, itu langsung aja hubungi Mbak Bella. Mbak Iya, Bella, boleh. saya mau pre-admission dong gitu ya. Iya, saya dijadwalin nih sama dokter buat Dokter operasi ini gigi di rumah besok. sakit ini gitu. Tinggal kasih aja foto kartu asuransinya, Asuransinya, sama di rumah sakit mana. Oh, oke. Udah Itu tinggal langsung saya nanti jadwalin tuh. jadwalin, terus nanti ya udah tinggal. Masuk aja. Nanti ketika hari mau tindakan tinggal masuk aja sih. Udah Iya, nggak paling perlu tinggal- tunggu konfirmasi segala macem. Iya. Paling tinggal datang cuma untuk registrasi tetap Iya, ya. registrasi tetap. Registrasi habis itu langsung masuk gitu Iya, ya. tapi nggak perlu tunggu konfirmasi ya. Iya. Oke. Sip. Wah, ini Iya. menarik banget. Nah, ini semoga menjadi ilmu baru ya buat teman-teman dan kita semua ya yang ada di sini ya. Oke. Mbak Bella, saya ucapkan banyak terima kasih atas informasinya yang sudah Sama-sama. disampaikan. Semoga bermanfaat. Ini dia, semoga bermanfaat dan Iya. teman-teman sebelum nanti menggunakan fasilitas asuransi ini, boleh loh nonton video ini, lengkapin biar teman-teman paham betul. Akhirnya nanti Betul. akan mempermudah dan mempercepat proses klaim-klaimannya atau proses asuransi itu sendiri gitu ya. Tuh, semoga sehat selalu juga ya. Iya, ini adalah fasilitas yang diberikan, tapi kalau bisa nggak dipakai. Iya. Karena kan kita Kalau berharap bisa semuanya sehat. Ya. sehat, betul. Oke, sip. Terima kasih sekali lagi Iya. Mbak Bella atas partisipasinya, atas Sama-sama. kesempatan yang sudah diberikan. Ya teman-teman, jadi itulah sesi podcast kita pada hari ini mengenai asuransi. Jadi dapat kita simpulkan sekali lagi ya, ternyata proses penggunaan asuransi ini juga mudah, tapi penting bagi kita untuk aware dulu nih tentang bagaimana prosedurnya. Itu akan mempermudah dan mempercepat dari proses klaim-klaimannya itu sendiri. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa lagi di episode podcast berikutnya. Sampai jumpa.